Sudah menjadi rahasia umum jika orang tua seringkali merasa kesulitan untuk membangun komunikasi dengan remaja. Nah, tentu ini juga menjadi sumber kekhawatiran tersendiri bagi orang tua yang anaknya memasuki masa remaja. Bukan tanpa alasan, seiring bertambahnya usia, mungkin saja jarak yang ada antara anak dengan orang tua menjadi semakin besar, apalagi orang tuanya sibuk dan anaknya mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school. Tentu ini menjadi hambatan tersendiri bagi orang tua untuk bisa bertemu, apalagi menjalin komunikasi dengan anak secara baik dengan dua arah. Bagi orang tua, hal ini bisa terjadi karena merasa terkejut dan merasa terjadi perubahan pada anak. Sementara remaja seringkali menganggap orang tua tidak bisa memahami dan mengerti apa yang diinginkannya. Tentu hal ini bisa memicu jurang antara orang tua dan remaja jauh semakin besar. Namun, jangan khawatir, ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk diterapkan untuk memperbaiki masalah komunikasi yang ada antara anak dengan orang tua, antara remaja dengan orang tua. Ya, walaupun anaknya tinggal di boarding school, tentu tetap bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Tentu hal yang penting untuk dipahami adalah mengetahui perasaan anak dengan orang tua. Bagi orang tua sangat penting tentunya memandang remaja sebagai individu yang memiliki pemikiran sendiri. Hal ini yang menjadi alasan bahwa cara berkomunikasi orang tua selalu benar dan lakukan semua hal seperti yang orang tua katakan. Tentu ini sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan. Ketika orang tua ingin anak remajanya mempunyai pola komunikasi yang baik dengan orang tua, tentu yang pertama harus dilakukan adalah jadilah pendengar yang baik. Salah satu kunci komunikasi yang lancar adalah mau mendengarkan. Remaja cenderung memiliki keinginan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Maka dari itu, tentu ayah dan ibu bisa mencoba untuk memberi waktu dan mendengarkan apa yang disampaikan. Bukan hanya menyalahkan, mengkritik, atau memberikan perintah. Pada umumnya, remaja tidak ingin diatur karena dia menemukan kenyamanan tersendiri di luar sana dengan teman-teman sebaya. Jadi harus diciptakan rasa nyaman, rasa aman bersama dengan orang tuanya. Komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, memberi kesempatan anak untuk bercerita, mengungkapkan perasaan, pikiran, dan orang tua berusaha untuk mendengarkan tanpa menyalahkan. Tentu ini akan sangat membuat anak menjadi nyaman bersama orang tua, bersama ayah dan ibu. Dan tentu akan membangun rasa memiliki, sehingga ketika ada apapun, ada orang yang dituju dan salah satunya adalah orang tua. Karena orang tua bisa menjadi pendengar yang baik. Kedua adalah jangan dimarahi. Bangunlah sebuah percakapan dua arah, bukannya ceramah dari orang tua, dan mengharuskan remaja untuk sebatas mendengarkan. Alih-alih komunikasi lancar, hal ini justru malah bisa membuat anak semakin merasa dihakimi, disalahkan. Tidak hanya itu, orang tua juga mungkin akan merasa lelah dan berujung pada mengeluh bahwa remaja tidak bisa diajak bicara dengan baik. Terkadang orang tua
berada pada posisi ego yang tinggi. Dulu orang tua pernah mengalami masa remaja, sehingga merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, dan dorongan ingin membuat anak remajanya jauh lebih baik daripada dirinya, menjadi jauh lebih sukses daripada dirinya. Itu yang menjadi dorongan bahwa pada akhirnya orang tua, ibu, ayah tidak memberi kesempatan untuk bercerita. Yang ada adalah perintah, larangan. Bahkan kalau anak remaja melakukan kesalahan kecil, langsung dikritik, dimarahi, diomeli. Ini yang membuat anak remaja semakin tidak nyaman berada di dekat orang tuanya. Ya, kalau sudah ngerasa nggak nyaman, ya pantas kalau anak mencari kenyamanan dan keamanan di luar sana dengan teman-teman sebayanya. Ya, kalau berteman dengan anak-anak yang baik. Kalau anak-anak yang pergaulannya tidak tepat, ya perilaku teman-temannya akan menular pada anak remaja kita. Ketiga, jangan menyerah. Mungkin saja remaja melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, meski begitu, bukan berarti ayah dan ibu boleh menyerang dan menyalahkan anak karena hal itu. Hindari kebiasaan memandang remaja tidak mengerti apa-apa hanya karena dia belum memiliki pengalaman atau kemampuan seperti yang dimiliki orang tua. Perlu diingat, orang tua tidak selalu benar dan anak tidak selalu salah. Nah, tentu ketika orang tua sudah bersikap bijak, tidak menyerang, maka yang dilakukan adalah akan menanyakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh anak kita, oleh anak remaja tersebut, sehingga anak remaja akan bercerita tanpa rasa takut, tanpa rasa ingin diserang, tanpa rasa diintimidasi, disalahkan, sehingga akan enjoy, relax untuk bercerita dan mencari solusi bersama dengan orang tuanya. Keempat, hormati pendapat remaja. Orang tua juga disarankan untuk menunjukkan rasa hormat, respect terhadap pendapat yang diutarakan remaja. Dengan begitu, komunikasi yang lancar bisa lebih mudah dibangun. Tentu ada kalanya anak atau remaja perlu diakui, perlu disayangi, perlu dihargai. Walaupun terkadang melakukan kesalahan kecil, tentu remaja ingin dipahami, dimaklumi. Nah, tentu orang tua juga harus berusaha untuk menghormatinya, berusaha untuk menghargainya, sehingga keberadaan remaja itu dirasakan dan pada akhirnya meningkatkan harga diri. Kelima, sederhanakan masalah. Sebaiknya hindari memperbesar masalah hanya karena orang tua dan remaja memiliki pendapat yang berbeda. Jadikan komunikasi lebih simpel dan sederhana, dan cobalah untuk saling mengerti. Jika memang remaja atau anak melakukan kesalahan, sampaikanlah dengan cara yang bisa diterima dengan baik. Orang tua mungkin pernah mengalami menjadi remaja yang selalu diceramahi dan merasa tidak aman, tidak nyaman oleh orang tuanya dulu. Tentu ayah dan ibu tidak ingin anak merasakan hal yang sama, bukan? Nah, jangan memperuncing masalah. Belum tentu kok persoalan yang dialami anak remaja kita sama dengan apa yang dialami orang tuanya dulu. Sudah beda zaman, beda tradisi, beda permasalahan. Tidak usah memperkeruh kondisi yang justru akan membuat anak semakin tidak nyaman dan stres. Keenam, jadi diri sendiri. Komunikasi yang lancar memang didasari dengan rasa saling mengerti, tapi itu bukan alasan untuk berpura-pura. Orang tua tidak perlu mencoba untuk menjadi teman atau anak usia remaja.
Ayah dan ibu adalah orang dewasa dan bertindaklah sebagai orang dewasa. Nah, tentu keenam cara itu bisa dilakukan oleh orang tua, baik yang anaknya sudah remaja atau memasuki masa remaja. Terapkan pelan-pelan, belajarlah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua.